Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Aris Munandar, MPD. Yang saya hormati moderator Andi Baksaun Said, SPD, MPD. Para panitia dan pengurus KMS Universitas Negeri Makassar dan Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini yang sangat luar biasa. Sebelum saya masuki materi sambil menunggu, oke sudah ada. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Aris Munandar. Saya berada di sini tidak lain karena kontribusi beliau. Tadi sudah disinggung sedikit. Ya, pada tahun 2005, ya waktu saya lanjut studi, saya ingat sekali waktu bulan Januari ketemu beliau di Malang. Langsung dia tanya pada saya, Usman kapan selesai? Waktu itu saya belum ngapa-ngapain, saya belum sudah submit proposal tapi belum hasil karena waktu itu hanya sudah proposal langsung ujian tutup. Saya bilang insya Allah Pak, nanti bulan Maret saya wisuda. Oh ya kalau begitu nanti akhir tahun ada pendaftaran dosen. Itu waktu itu 2005. Dan alhamdulillah saya selesai di wisuda bulan Maret. Akhir 2005 saya mendaftar jadi dosen dan diterima lulus. Dan 2006 ya 1 April saya resmi menjadi dosen. Dan informasi tentang kelulusan saya itu sebelum diumumkan itu saya sudah tahu dari beliau. Ya, jadi saya ingat sekali hari Rabu pengumumannya. Ya, dia malam Selasa dia sudah datang dari Jakarta mengambil pengumuman itu dan dibocorkan dan disampaikan kepada saya. Langsung saya lompat waktu itu. Ya, kemudian bersujud ya karena dinyatakan lulus. Kemudian wartawan Fajar menelpon saya. Ya, selamat Anda lulus. Besoknya itu baru terbitkan ya Harapan Fajar. Terima kasih dan tepuk tangan buat Bapak Aris Munandar. Ya, beliau lah yang sempat mengawasi saya di Malang karena ya takutnya saya kenapa di sana. Ya, ya baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi terus terang kemarin juga sebenarnya ada bebannya ketika ada panitia menyampaikan kepada saya bahwa Bapak akan dipanel dengan Pak Aris. Saya waduh, ini artinya saya harus belajar ini. Dan jujur Bapak dan Ibu, materi saya itu selesai tadi pagi pukul 7. Ya, baru selesai satu saat. Saya nggak tahu saya mau menyampaikan apa, tapi setelah saya melakukan perundungan akhirnya bisa jadi slide ini. Ya, jadi kalau Pak Aris tadi mengatakan bahwa pendidikan kita itu baik-baik saja. Ya, kalau saya sebaliknya lagi tidak baik-baik saat ini. Kenapa saya katakan? Mungkin Bapak dan Ibu merasakan sampai sekarang ini pendidikan kita itu belum banyak bisa menghasilkan para ahli, para pakar di bidangnya. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita itu sejak SD kita sudah dijejali dengan begitu banyak mata pelajaran. Terutama, mohon maaf, guru-guru di SD ya mengajarkan semua mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, PKN, olahraga, agama, pokoknya alamanin nih. Diajarkan semua sampai-sampai anak-anak kita itu nggak tahu mau jadi apa. Iya kan? Jadi sepertinya ini kalau diibaratkan otak anak kita itu sempit kemudian dijejali dengan pengetahuan, itu ujung-ujungnya apa? Akan meledak. Akibatnya apa? Kita bisa melihat sekarang rata-rata generasi kita itu jadinya apa? Ada yang kemudian ya akhirnya kita menghasilkan generasi stres. Saya kemarin menonton sebuah tayangan YouTube mengatakan kalau kita bandingkan, kalau kita nonton sepak bola, kalau di liga-liga dunia yang menonton itu Pak orang-orang tua. Kalau di Indonesia yang nonton itu rata-rata remaja, anak-anak muda. Kenapa? Karena
tempat untuk melampiaskan stres. Ya, melampiaskan stres. Makanya mereka itu teriak-teriak di situ pokoknya sampai ya. Kemudian timbullah yang namanya kerusuhan-kerusuhan. Tapi coba di luar negeri juga itu orang-orang tua tapi melampiaskan stres karena kerja seharian. Ya salah satunya makanya Pak sebut itu akhir pekan. Karena setelah dia kerja selama 1 pekan, stres, kemudian dia lepaskan dengan teriak, entah mana nih kedona perlu lupa dia akan sampai ya setelah selesai lompat-lompat stresnya hilang. Kita di sini apa? Ya setelah nonton sekolah teriak-teriak, kemudian pulang bawa sepeda motor, nangkap ban depannya, akhirnya kemudian ya itu karena sistem pendidikan kita menghasilkan ya itu tadi begitu banyak pengetahuan. Coba misalnya seandainya otak anak-anak kita itu kemudian kita lenturkan, kita memang sudah setting, desain, kemudian kita masukkan ilmu pengetahuan ke dalam otak mereka, maka mereka itu nanti akan menjadi pakar, akan menjadi ahli di bidang yang sesuai dengan kompetensi atau karakteristiknya yang Tuhan sudah anugerahkan dalam diri anak-anak kita. Bapak dan Ibu, setiap anak diri kita itu memiliki karakteristik yang berbeda. Satu kelas, kalau jumlahnya 30 orang, itu beda-beda semua. Masa saya mau disamakan oleh KKM? Kimia, atau oke lah, saya kimia. Masa mau semua pintar kimia dengan standar KKM 75? Matematika, harus KKM-nya sekian. Sementara mereka itu beda-beda. Ada yang kompetensinya di bidang seni, pasti tidak bisa matematika. Ada yang kompetensinya di bidang olahraga, tidak bisa bahasa Indonesia. Iya kan? Nah ini salahnya kita kadang memaksa kita, ujungnya nanti akan ranking 1, ranking 2, kemudian diposting di media sosial. Ya, nah begini Bapak dan Ibu, ini misalnya kita mencoba berimajinasi. Ya, pasti ini Bapak dan Ibu masih belum bisa move on dari Piala Dunia kemarin. Ketika Argentina juara dunia, ada satu tokoh yang selalu dilulukan. Siapa itu? Lionel Messi. Ya, Lionel Messi itu coba misalnya ya, Lionel Messi itu yang jago sepak bola, dia sementara latihan sepak bola, tiba-tiba datang mamanya, Messi, kamu guru matematika. Ditarik Jolini Messi, guru matematika. Bahaya. Lo silahkan Messi, lo mau guru bahasa Inggris. Ditarik si Jolina itu mau guru bahasa Inggris. Akhirnya enggak. Kemungkinan besar Messi tidak akan menjadi ahli di bidang sepak bola karena selalu diganggu dengan kegiatan-kegiatan pengetahuan yang sama sekali dia tidak suka. Ya, makanya itu nanti akan menghasilkan seperti yang saya maksudkan tadi. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian menjadi salah satu kenapa Merdeka Belajar itu ada. Ya, jadi kemudian nantinya anak-anak kita itu dididik sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Bapak dan Ibu, ya kita manusia, siswa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Dalam diri anak-anak kita itu terdapat, saya mengatakan ada intan, ada mutiara dalam diri anak-anak kita. Tugas Bapak dan Ibu sebagai seorang guru adalah mencari intan yang terdapat dalam anak-anak diri kita. Setelah kita menemukan, itu kemudian kita latih. Ya, kalau intan betulan, intan itu intan tidak ada apa-apanya Bapak dan Ibu. Ketika ditemukan mutiara juga, ketika didapat itu juga tidak ada apa-apanya. Tapi harus dipoles, dilatih, kalau perlu digurindra supaya akan cantik hasilnya. Kemudian kita desain akan menjadi sebuah perhiasan yang mahal harganya. Dan kalau Bapak dan Ibu bisa menemukan apa yang menjadi kelebihan anak didik kita, itu kemudian kita latih, kita training, latih, akhirnya jadi ahli, terkenal. Seperti siapa? Siapa itu yang dari Sopeng yang menjadi penyanyi? Selfie Amma. Itu karena ya, mungkin ditanya dulu waktu sekolah ditanya matematikanya berapa? Paling 6. Tapi sekarang dia sudah menjadi artis dan penghasilannya sudah miliaran. Kita ini apa? Saya sampai S3, sampai dokter itu belum bisa sampai di situ. Itu kenapa? Karena saya sebenarnya menjadi angel. Semuanya berbasis teknologi. Kemudian diharapkan semuanya itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan. Kita sekarang itu banyak dibantu oleh teknologi. Saya tadi disebutkan oleh pemateri kita yang
sebelum saya bahwa misalnya kita lagi kesulitan, kita ingin bertanya pada kita perlu bertanya pada orang lain. Ada Google yang bisa membantu kita. Mau bikin masakan yang beda, ada di Google, ada tutorialnya. Itu semuanya ada. Jadi kita sekarang banyak terbantu dengan kemajuan teknologi. Kemudian dengan apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari situ? Ya, bisa meningkatkan kualitas diri. Artinya dengan kemajuan teknologi kita terus belajar semaksimal mungkin sehingga kapasitas kita atau kualitas diri kita itu semakin meningkat. Bisa juga menambah peluang karir, peluang kerja. Bapak dan Ibu, sekarang kita jadi guru. Setiap bulan menilai, tapi pasti di sini kalau mendapatkan uang tidak pernah menolak. Selalu mendapatkan penghasilan tambahan. Makanya ada yang aktif misalnya bisnis online, ada yang jualan itu, jualan ini, bisnis itu banyak memberikan peluang. Itu kan mengajaknya pagi sampai siang, sore sampai malam kan bisa kita melakukan aktivitas yang lain yang bisa menambah penghasilan. Begitupun dengan meningkatkan keterampilan dan mempermudah pekerjaan. Sekarang banyak sekali scan itu apakah pokoknya semuanya kita dimudahkan oleh kemajuan teknologi. Kemudian otomatis juga akan meningkatkan kesejahteraan. Next. Nah, contoh penerapan di era society misalnya pengiriman barang. Banyak sekali nih sekarang pengiriman barang. Dulu hanya kantor pos, sekarang kantor pos stres. Dia harus melakukan inovasi bagaimana supaya dulu yang selalu mengirim surat, sekarang dia pakai lagi. Nah, sekarang itu sudah di pengiriman barang, kemudian bayar listrik, bayar air, telepon, sampai membayar SPP itu ada semua di situ. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa yang menjelang detik-detik terakhir pembayaran itu tinggal ngambil handphone, klik pendidikan, membayar SPP atau UKT-nya di situ. Kita dimudahkan sekali. Kemudian bidang kesehatan. Kita sekarang kalau mau ke dokter, tidak perlu lagi pergi mengambil nomor antrian. Tinggal kita mengisi aplikasi, kita dikirimi notifikasi, Anda di nomor antrian kesekian. Ya, begitupun dengan yang lain, kita bertanya ada dokter, nggak tahu dokter siapa yang menjawab keluhan-keluhan kita itu semuanya. Kemudian di bidang keamanan juga ada CCTV, ada kamera pemantau. Ya, jadi kita tidak perlu lagi ronda pasang CCTV kecuali kalau nanti disambung. Ya. Kemudian transportasi. Ya, transportasi sekarang enak. Ya, penerbangan kita bisa mengetahui kapan kita berangkat, kapan pesawat terbang, dan kita bisa menunggu di bandara. Dia terbangnya pukul sekian dari Jakarta, sekitar sekian jam, 2,5 jam itu sudah tiba misalnya di Makassar. Kemudian itu kita bisa pantau melalui teknologi. Kita juga tidak tahu, misalnya Bapak dan Ibu dan keluarganya pulang dari umroh tanggal sekian, ya dari Jeddah ke Indonesia ke Makassar itu 11 jam. Hitung ya. Dan ada aplikasi radar bisa Lion Air itu sudah ada di atas Kalimantan. Tinggal sekitar 30 menit akan mendarat. Itu kita bisa pantau, Bapak dan Ibu. Begitupun misalnya kalau Anda, Bapak dan Ibu mau melakukan perjalanan, itu cuaca bisa kita pantau. Bosi Gidanu, macet Gidanu dan seterusnya. Itu bisa semuanya terpantau melalui teknologi. Kemudian yang kelima, pembelajaran. Ini yang kemudian kita akan bahas secara singkat di sini karena waktu kita sangat terbatas. Lanjut deh. Nah, di sini di era 5.0 itu ada 5 pembelajaran yang ditawarkan, model pembelajaran yang ditawarkan, walaupun sebenarnya banyak. Ya, saya batasi sampai 5. Di sini yang bisa kita memanfaatkan teknologi. Ya, yang pertama itu ada inquiry training, kemudian inquiry jurisprudensi, ada group investigation, project based learning, dan problem based learning. Saya kira ini Bapak dan Ibu sudah familiar semua dengan model-model ini, apalagi yang suka bikin PTK. Ya, saya mengikuti 3 angkatan PPG. Di sini masalahnya guru-guru. Ya, susah menemukan masalahnya siswa. Ya, apalagi masalahnya sendiri sebagai guru. Ya. Oke, kita melihat bagaimana. Nah, terus di sini ada semua, nanti filenya saya akan kirim penjelasannya serta sintaks atau langkah-langkahnya bagaimana menerapkan metode ini. Karena saya akan masuk pada salah satu hal yang sangat mendasar yang selalu guru klaim tapi tidak pernah dilakukan. Coba terus. Satu kali lagi, masih ada? Ya, terus. Ya, terus. Oke. Ini Bapak dan Ibu, pembelajaran TPAJK. Itu yang selalu. Siapa di sini ikut PPG? Oh, nggak ada ya? Udah dapat. Oh, ikut.
Ini yang selalu menjadi pertanyaan ketika waktu yang komprehensif. Apakah pembelajaran Bapak dan Ibu sudah menerapkan TPACK? Apa itu TPACK? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Ya. Apakah betul sudah menerapkan itu? Ya, apakah betul sudah menerapkan itu? Ya Pak, betul. Buktinya apa? Jelas kami, oh ternyata tidak. Oh ketika saya melihat saya menggunakan PowerPoint, itu belum cukup. Ya, saya sudah begini Pak. Oke, di sini saya mencoba untuk lihat bagaimana kita melihat apakah betul TPACK itu sudah diterapkan. Nah, jadi ini TPACK itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi teknologi, pedagogi, ya, kemudian materi dengan pengetahuan. Berikut ini kita akan lanjut lagi. Terus ini kita akan lihat Bapak dan Ibu seperti apa TPACK itu diterapkan. Nah, ini pembelajaran modern dengan pendekatan PCK. PCK itu Pedagogical Content Knowledge. Teknologinya belum ada ya. Ya, di sini siswa SD kelas 3 dapat menggunakan zat cair, padat, dan gas. Aktivitas pelajarannya seperti apa? Di ruang kelas, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Salah seorang siswa diminta menerjang kelompok-kelompok tersebut. Kemudian kesimpulannya itu bahwa pembelajaran efektif, kontekstual, dan menyenangkan walaupun tanpa teknologi modern. Artinya TPACK itu belum ada, ya. Karena rata-rata ketika TPACK itu fokusnya masalahnya teknologi. Ya, berikut contoh yang berikut, kasus yang berikut. Nah ini sama tadi, kemudian kesimpulannya di sini pembelajaran modern dengan pendekatan TPACK. Di mana kira-kira apakah betul TPACK sudah diterapkan? Ya, di sini di luar kelas siswa dibagi menjadi 3. Kemudian salah seorang siswa diminta menerjang kelompok-kelompok tersebut. Semua kelompok dulu berkumpul mendiskusikan apa yang terjadi. Setiap kelompok diminta mengambil gambar apa saja berbicara, memotret menggunakan kamera handphone. Kemudian gambar hasil potretan ditayangkan melalui LCD proyektor. Kemudian siswa secara kelompok mengklasifikasikan ke dalam kategori cair, padat, dan gas. Dilanjutkan dengan diskusi dan penjelasan mendalam dari guru. Pasca kelas, siswa diminta merefleksikan. Nah, ini di mana teknologinya? Ya, menggunakan kamera, kemudian ditayangkan melalui LCD. Kemudian di mana pedagogiknya? Ada kelompok. Kemudian di mana kontennya? Materinya? Dan ya, materinya. Kemudian knowledge-nya di mana? Oke, bisa bedakan. Nah, makanya ini seperti inilah yang diharapkan. Ya, itu banyak kasus dan ternyata mengklaim tapi ternyata itu tidak diterapkan. Jika Bapak dan Ibu mengajar dan itu sudah menerapkan, itulah sebenarnya yang diharapkan nantinya siswa. Ya, yang akan menghasilkan yang memang kita harapkan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kasus atau ilustrasi berikut. Lanjut. Nah, ini pembelajaran modern dengan pendekatan TPACK. Ya, siswa dapat membandingkan teori pencipta alam semesta antara yang satu dengan yang lain. Itu ada. Jadi di sini sudah setiap kelompok diminta mendapatkan informasi tambahan yang relevan dengan cara search via internet. Itu sudah teknologi. Di situ kita dulu perjelas baru kita kaitkan. Karena kalau salah satu di antara keempat ini tidak ada, makanya implementasi TPACK itu tidak akan muncul. Ya, berikut masih ada? Ya, ini non. Ya, non. Ada ya? Ada yang tidak TPACK. Siswa membandingkan teori sama tadi kasusnya, guru menjelaskan konsep, kemudian siswa menjelaskan menggunakan sekitar 40 slide presentation. Itu belum tentu. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan kesimpulan, dan itu memberikan pekerjaan rumah. Dan inilah yang paling sering terjadi. Guru itu dengan begitu mudah memberikan PR kepada siswanya, dan belum tentu kalau itu dikumpul diperiksa. Ya. Nah, ini pembelajaran kuno dengan teknologi modern, tapi tidak menggunakan TPACK. Kuno sudah sejak dulu digunakan, tapi modern kenapa? Karena dia menggunakan LCD proyektor. Ketika menggunakan seperti ini itu belum tentu TPACK Bapak dan Ibu. Itu karena belum digunakan sesuai dengan fungsinya. Berikut. Nah, ini contoh kasus lain. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat. Di sini dikatakan bahwa ini dalam pembelajaran menulis puisi, siswa diminta membuka, ini ada satu tautan, kemudian siswa diminta untuk melihat salah satu proyek, dan seterusnya. Nanti ini adalah pembelajaran modern dalam pendekatan TPACK.
Ya, seperti itu. Nanti diambil ini filenya, kemudian saya akan kasih ke panitia. Dan seperti inilah yang salah satu implementasi dari Society 5.0 dalam pembelajaran. Masih ada? Ya. Dan terakhir, ini ada 6 kompetensi yang harus Bapak dan Ibu miliki. Yang pertama itu ada literasi informasi, tadi sudah disampaikan. Kemudian keterampilan berpikir kritis. Kemudian keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian literasi informasi dan komunikasi, serta keterampilan belajar kontekstual. Saya kira seperti itu secara singkat karena kita dibatasi waktu. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada salah dan tingkah saya kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator.